Di resto. Ya, di resto sendiri, setelah Tebing memergoki bukit dan lembah di kosnya, Tebing kembali melayani pengunjung seperti biasa. Meski dalam hati bertanya-tanya, bagaimana bisa Tebing yang menyempatkan diri untuk memasak di sela-sela ia bekerja dan berharap makan siang bersama, namun bukit malah mengajak makan siang bersama lembah. Tebing pun merasa jengkel. Jika tahu begitu, Tebing gak mau dan gak perlu repot-repot memasak untuk bukit. Tebing juga heran mengapa harus di kos dan dengan pintu yang terbuka. Bagaimana jika tiba-tiba orang lain melihatnya? Dan mengapa tidak di tempat lain saja? Ya, Tebing mengelus dada. Tebing mencoba untuk tenang dan harusnya Tebing turut senang jika sahabatnya itu akhirnya laku juga. Tebing lagi-lagi cengengesan melihat pesan dari bukit yang merasa tak enak. Bing, kenapa bro? Ketawa-ketawa sendiri? Oh, gak apa-apa John. Kita istirahat yuk, cari tempat pecing. Loh, bukannya lo udah pulang tadi? Lo bilang lo mau masak. Emang lo belum makan siang? Eh, tadi itu gasnya habis, jadi gagal. Ya udah, ayo. Bing, kita cari tempat dulu ya. Wey, nitip rujak ya. Ya. Di kos Tebing sendiri setelah keduanya kepergok oleh Tebing, Bukit segera hendak kembali ke loket. Bukit merasa gugup setelah first kiss-nya dengan cowok kriterianya itu. Bukit, kenapa kamu diam aja? Kamu belum jawab pertanyaan Beli. Kamu suka kan sama Beli? Kalau suka, kenapa? Dan kalau enggak, kenapa? Toh percuma kan Beli gak mau pacaran? Iya, Beli tahu. Tapi kan kita bisa lebih dekat lagi. Kita bisa FWB-an. Kita bisa jalan kapan aja. Sama aja kayak orang pacaran. Bahkan lebih enak begitu. Kamu bisa jalan dengan siapa aja. Begitu juga Beli pun sama aja. Apanya yang beda? Beda. FWB tidak terikat. Dan lebih ke bodo amat. Tapi kalau pacaran, tak hanya nafsu. Tapi ada rasa sayang, perhatian, rasa memiliki, prioritas, rasa cemburu, rasa kesal, posesif, dan itu unik. Kamu tidak pernah pacaran ya? Dari ucapanmu, Beli tahu kalau kamu butuh perhatian. Dek. Bukit menatap lembah. Kit, yang seperti itu jangan kasih tahu Beli. Beli paham betul apa yang semua kamu katakan itu. Beli bukan anak kemarin sore seperti kamu. Karena Beli sudah merasakan yang kamu sebutkan semua tadi. Kasih sayang, perhatian, cemburu, posesif. Bahkan Beli pernah memprioritaskan seseorang. Tapi kamu tahu apa balasan orang yang sudah Beli utamakan? Yang sudah Beli nomor satukan? Ternyata dia tega mendua. Dek. Seketika Bukit panik dan bingung harus menjawab apa. Maksud gue, Kit, jangan kasih tahu Beli masalah yang seperti ini. Beli sudah makan asam garam. Apa yang kamu katakan benar, tapi tidak semuanya menjalin komitmen itu unik dan asik. Tapi terkadang juga sakit. Ucap Beli lembah tersenyum pada Bukit dan Bukit terdiam. Tapi kembali panik saat Beli lembah mendekatinya lagi. Lalu telapak tangannya menyentuh pundak Bukit, kemudian berjalan ke leher dan the second kiss terjadi di antara keduanya. Dan di ciuman kedua kali ini, Beli lembah merasakan bibir Bukit sedikit lebih menerima. Terbukti dari mulut Bukit yang lebih terbuka dari sebelumnya. Dan merasa Bukit pro, libido Beli lembah terpancing dan stop, Beli, gue, teriak Bukit saat Beli lembah hendak membuka kancing seragamnya. Dan Beli lembah pun menghentikan aksinya dan tersenyum pada Bukit yang panik. It's okay, Beli tahu kamu belum siap. Kita bisa melakukannya lain kali ya. Kalau begitu, Beli lanjut kerja ya. Kamu juga harus ke loket kan? Iya Beli. Oh iya, satu lagi. Jangan keluar dulu ya. Kamu tegang soalnya. Ucap Beli lembah meninggalkan Bukit yang sedang memperhatikan jendolannya yang sudah menonjol. Seketika Bukit malu dan menenangkan diri, mengelus dada. Jujur,
Bukit merasakan getaran nikmat yang belum pernah ia rasakan selama ini. Namun, sekalipun itu nikmat, Bukit tak mau jika harus melakukannya, jika bukan dengan kekasihnya sendiri. Di resto tebing sendiri, Tebing makan siang di resto bersama teman-temannya. Kebetulan, resto sedang dalam keadaan sepi. Dan ketika Tebing sedang makan, HP-nya berbunyi. Lereng akhirnya membalas DM-nya. Lagi di mana? Di resto. Tumben cepat balesnya. Kamu juga tumben, lama balesnya. Kapan jalan berdua? Tebing mengetik. Kenapa? Kok lama ngetik? Masih pikir-pikir kah? Mau jalan sama aku? Enggak juga. Kamu mau sekedar ngajak jalan atau yang lain? Jalan dulu lah awal-awal. Yang lain bisa belakangan. Maaf, aku hanya ingin berteman saja. Bisa? Aku memang membutuhkan teman. Teman jalan, teman ngobrol, kadang teman tidur. Seketika Tebing gugup, lalu berhenti mengetik dan bingung harus membalas apa lagi. Sorry, aku harus kembali kerja. Pengunjung ramai. Aku tunggu nanti malam di suatu tempat yang dimana malam itu kamu memorgokiku. Seketika Tebing enggan membalas pesan Lereng dan mengabaikannya, lalu kembali bekerja melayani pengunjung. Di kos Beli Lembah sendiri, sore ini Beli Lembah yang baru pulang itu duduk di kursi di depan kosnya sembari nge-vape. Dalam santainya Beli Lembah sedang memikirkan Bukit. Jujur, ada ketertarikan saat Beli Lembah mengenal Bukit. Bukit terlihat benar-benar polos dan bahkan lebih polos dari gunung mantannya. Bagaimana ada cowok yang masih mengagung-agungkan cinta dan pemuja kasih sayang pada hubungan sesama jenis. Bullshit. Beli Lembah mengira jika Bukit terlalu banyak nonton drama LGBT yang dikemas secara romantis dan indah, padahal kenyataannya tak seindah itu, penuh dengan kepalsuan dan permainan. Tapi masih ada yang seperti Bukit. Jujur, Bukit sangat lucu dan unik. Andai bisa disebut jatuh cinta, mungkin inilah rasanya. Beli Lembah enggan menyebut ini jatuh cinta, karena Beli Lembah sudah lupa rasanya. Apalagi selama ini Beli Lembah tak pernah memakai perasaannya dan hanya memakai batang kelaminnya. Namun begitu bertemu Bukit, apalagi setelah kejadiannya tadi siang, Beli Lembah merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Namun lagi-lagi Beli Lembah selalu mencoba mengelak dan menipis rasa itu. Beli Lembah juga heran, jika memang Beli Lembah tak ada rasa, mengapa Beli Lembah tak meninggalkannya saja? Mengapa ada perasaan tak enak dan selalu ingin bertemu? Kenapa Beli Lembah juga tak mengabaikannya saja? Apalagi menjelaskan panjang lebar tentang suatu hubungan. Karena semata-mata merasa tak enak, bahkan sampai mencoba menenangkan Bukit saat Beli Lembah sengaja menciumnya. Harusnya sikat saja, seperti mangsa-mangsa yang selalu ia dapatkan selama ini. Mengapa Beli Lembah bersikap berbeda? Beli Lembah meletakkan vape-nya, lalu mencoba untuk menghubungi Lereng. Kali aja Lereng free, sehingga dapat mengalihkan rasa pusingnya. Malam ini free kah? Sorry, malam ini ada janji. Sudah kuduga. Aku akan memanggilmu jika aku membutuhkanmu. 24 jam available. Dan begitu Lereng sibuk, HP Beli Lembah berbunyi dan tampak ramai. Beli Lembah tersenyum. Bukan Beli Lembah jika dia tak memiliki banyak cadangan. Para botita mengirimkan pesan dan mengajak untuk ketemuan. Saat ini juga. Apalagi kalau bukan mengajak untuk bercocok tanam. Bagaikan kucing yang dikasih pindang untuk santapan makan malam, Beli Lembah pun berangkat. Di kos Tebing sendiri, sore ini motor Tebing baru saja sampai. Dan baru saja sampai gerbang, aroma sedap masakan tercium dari luar. Namun penghuni kos lain terlihat sedang bekerja. Itu dilihat dari pintu kamar mereka yang tertutup. Lantas siapa yang sedang memasak? Pintu kamar kosnya terlihat terbuka. Motor Bukit pun sudah terparkir. Tapi Tebing mengira mustahil jika Bukit sedang memasak. Namun aroma masakan itu semakin kuat tercium ketika langkah kaki Tebing berjalan menuju kamar kosnya sendiri. Dan begitu Tebing masuk, suami gue pulang, ucap Bukit tuh
setumben-tumbennya menyambut tebing yang membuat tebing heran. Kamu ngapain? Bikin nasi goreng buat lo. Ngapain? Tumben. Ya itu karena permintaan maaf gue. Karena tadi ntar aja gue jelasin. Ini gak seperti yang lo pikirin. Tapi jelasinnya nanti aja ya. Lo pasti lapar kan? Gara-gara tadi belum makan siang. Ayo makan dulu, mumpung masih panas. Gue masih kenyang. Jadi gue masakin spesial buat lo aja. Aku udah kenyang. Tadi makan tipat plecing sama John. Lagian ngapain kamu masak nasgor? Kan abis ini kita ada makan-makan di Villa si Taufik. Oh iya, gue lupa. Ya, terus siapa yang makan dong? Gue kenyang. Ya udah, buang aja deh. Atau ntar kasih kucingnya Mas Ruli ya. Kalau kucingnya nongol, soalnya tetangga pada kerja, sepi. Terserah, ucap tebing yang lelah itu menyalakan kipas angin sembari mengecek jemuran yang ternyata sudah diangkat. Udah gue angkat, udah gue setrikain. Lihat aja di lemari, rapi kok. Gue mandi dulu ya, gerah habis masak. Ya, Bukit pun ke kamar mandi. Lalu Tebing hendak mencari baju buat acara kumpul-kumpul di Villa Taufik. Dan begitu Tebing membuka lemari, Tebing terkejut ketika melihat lemarinya rapi. Ternyata sebenarnya Bukit bisa, dasar anaknya saja yang pemalas. Tebing pun tersenyum dan memilih baju mana yang akan ia pakai nanti malam. Dan ketika sedang memilih baju dan hendak mengambil kemeja, HP Bukit bergetar. Tebing yang penasaran itu pun melihatnya. Dan ternyata dari Beli Lembah. Entah kenapa, Tebing yang penasaran itu seketika mengambil HP Bukit, membawanya keluar kamar dan dengan lancang mengangkatnya. Ya Beli, ini Tebing. Sorry, Bukit sedang mandi. Oh, gak ada apa-apa. Saya cuma mau mastiin aja. Sudah pulang apa belum? Karena tadi saya chat belum dibalas loh. Ya sudah kalau dia udah pulang. Oh, apa ada yang mau disampaikan Beli? Oh, gak ada. Tadinya saya mau ngajak jalan, tapi saya baru ingat. Katanya kalau gak salah dia ada janji sama tamu saya yang kemarin. Jadi apa enggak? Oh, jadi Beli. Coba lagi aja besok, siapa tahu anaknya mau. Oh, ya sudah kalau gitu. Oh iya, maaf ya tadi. Beli jadi gak enak loh sama kamu. It's okay Beli. Aku sih kalau Bukit seneng, aku juga seneng. Kasih ya. Tut. Di dalam kamar mandi sendiri, seperti biasa, Bukit selalu lama ketika mandi. Guyuran air membuat rasa gerah bercampur galau akibat hari yang cukup kacau kali ini membuat Bukit segar kembali. Bukit lagi-lagi menyentuh bibirnya, kembali mengingat kejadian siang tadi. Rasanya belum siap jika malam ini bertemu lagi dengan Beli Lembah. Semoga saja Beli Lembah tak kecewa, karena Bukit belum membalas pesannya. Itu karena selain Bukit belum siap, Bukit juga sudah janji dengan Taufik dan Henry teman sekolahnya. Entahlah, Bukit benar-benar bingung dengan kedekatannya dengan Beli Lembah. Bukit pun buru-buru menyelesaikan mandinya. Entah kenapa Tebing tak terdengar ngomel-ngomel padanya. Padahal hampir setengah jam Bukit ada di kamar mandi. Apa mungkin Tebing masih marah padanya? Mengapa tadi sikapnya dingin? Apa masih marah karena tadi? Atau jangan-jangan Tebing ketiduran? Dan begitu Bukit membuka pintu kamar mandi, Tebing tak ada di kamar. Kemana Tebing? Dan begitu Bukit keluar. Bing! Kebiasaan. Lama. Seketika Bukit terkejut. Senang bukan main saat Tebing ngomel-ngomel tapi sembari mengunyah nasi gorengnya yang hampir habis di piring. Bukit yang terharu itu tersenyum meleot bersandar di daun pintu yang membuat Tebing heran. Tebing dengan wajah yang masih datar berjalan melewati Bukit dan mengabaikannya, lalu mencuci piringnya yang sudah selesai. Dan ketika mencuci piring, Tebing terkejut ketika Bukit memeluknya dari belakang. Minggir, kenapa gak lo kasih kucing? Atau enggak dibuang? Katanya kenyang. Sayang, nasi kok dibuang-buang? Ya sayang lah. Sayang nasinya? Apa sayang sama gue? Apaan sih? Aku mau mandi, lepas. Enggak, ngaku dulu. Sayang sama nasi gorengnya? Apa sayang sama gue? Enggak dua-duanya. Makan nasi goreng juga terpaksa. Mana keasinan lagi?
Kebelit kawin kamu sama beli lembah. Set, Bukit melepas pelukannya, menatap Manyun pada tebing. Lo cemburu? Ngaku. Sorry. Dan tebing pun langsung buru-buru masuk ke kamar mandi. Di resto hotel, di sebuah resto yang terdapat di sebelah lobi hotel, Lereng sedang dinner dengan seorang klien. Dan ketika sedang makan malam bersama klien, dari lobi, Lereng tiba-tiba saja melihat beli lembah dengan seorang cowok dan terlihat mesra. Dan terlihat berjalan menuju resto. Seketika Lereng tersenyum. Dan klien pun menoleh pada lembah. Siapa? Pelangganmu juga? Bukan om, pacar kamu. Aku gak pacaran. Aku mengerti, ucap klien itu sembari menikmati makanannya. Lereng, sapa beli lembah yang baru menyadari pada Lereng. Dan Lereng hanya tersenyum, lalu beli lembah duduk di tempat duduk yang berdekatan dengan Lereng. Dan ternyata memang benar, Lereng tak bisa bersamanya malam ini karena Lereng sedang bersama kliennya. Sungguh luar biasa. Kliennya terlihat orang berduit semua, terbukti dari beberapa bodyguard yang menunggu di luar resto. Meski duduk berdekatan, tapi posisi duduk lembah sendiri saat ini berhadapan dengan Lereng. Dan meski keduanya sibuk dengan pasangan masing-masing, namun keduanya seolah-olah dapat berkomunikasi lewat mata. Dan itu terlihat dari mata keduanya yang sesekali curi-curi pandang dan bahkan saling melempar senyum satu sama lain. Siapa beli? Hanya kenalan saja. Oh, ya, keduanya pun memesan makanan dan makan bersama. Beli, aku ke toilet dulu ya. Dan ketika beli lembah sendiri dan menikmati makanannya, beli lembah melihat Lereng seolah memberi kode. Lalu tak lama kemudian, Lereng bersama kliennya terlihat beranjak dari tempat duduknya. Dan begitu melewati beli lembah, beli lembah tersenyum saat Lereng menyentuh pundaknya. Dan begitu Boti beli lembah kembali. Sudah beli. Halo, Bill, teriak beli lembah membayar makanan. Dan begitu selesai, keduanya pun berjalan ke resepsionis. Yang ternyata di sana kelihatan Lereng dan kliennya baru hendak memesan kamar. Lembah pun menghampiri keduanya dan lagi-lagi tersenyum pada Lereng. Dan Lereng pun bersama klien menuju ke kamarnya. Selamat malam, silakan. Mau kamar yang suite atau yang deluxe? Saya mau kamar yang di sebelah kedua tamu tadi. Baik, saya cek dulu ya. Di kamar 203. Ya, di kamar hotel sendiri, Lereng sedang bekerja seperti biasa, yaitu melayani pelanggan yang seorang om-om itu. Dan seperti biasa juga, pelanggannya selalu puas dan dibikin klepek-klepek oleh servis Lereng. Entah sudah berapa kali pelanggannya ini repeat order. Yang jelas, yang Lereng ingat adalah dari mulai pelanggannya ini bujang sampai memiliki anak 2, namun masih setia menjadi pelanggannya. Hanya saja pelanggannya ini sedikit jarang menemuinya karena sudah memiliki istri. Ini pun ia lakukan mencuri-curi waktu agar bisa melepaskan rasa rindunya pada Lereng. Berkali-kali om ini berkeinginan untuk memeliharanya, namun Lereng tetap saja menolak untuk menjadi peliharaannya. Keduanya bertemu hanya untuk menyalurkan hasrat saja. Dan malam ini, om-om pelanggannya itu mengangkat tubuh Lereng dan membawanya ke balkon. Dan begitu sampai balkon, Beli. Seketika Lereng dan omnya melihat beli lembah sedang bercinta di balkon juga. Om, apa om terganggu? Apa kita masuk ke dalam lagi? Tidak sama sekali sayang. Lagi pula mereka kesini juga sama seperti kita. Kita nikmati saja. Anggap saja battle. Ya, dengan berpegangan pembatas balkon, Lereng merasakan sodokan omnya sembari memperhatikan lembah yang sedang menyodok botinya. Begitupun juga sebaliknya, lembah menyodok botinya sembari mengedipkan mata pada Lereng yang membuat battle keduanya sangat panas. Desahan Lereng versus desahan boti lembah beradu saling menyaut satu sama lain hingga kemudian ya, baik om-om maupun beli lembah sama-sama cerot dan lemas. Dan baru saja selesai, HP si Boti berbunyi dan terdengar nyaring dari dalam kamar. Keduanya pun masuk ke dalam kamar. Lereng dan omnya pun ikut juga kembali ke kamarnya sendiri. Namun, keduanya tak berhenti begitu saja. Karena begitu sampai ranjang, keduanya berciuman lagi. Bahkan lebih panas dari di balkon tadi.
Omnya itu tak menyia-nyiakan kesempatan malam ini bersama lereng. Selagi dapat mencuri waktu, hajar terus sampai puas dan sampai dengkul lemas. Namun bukan lereng, jika sampai tak dapat membuat pelanggannya sampai terampun-ampun hingga menyerah menggelepar. Gimana Om? Lanjut. Cukup sayang, terima kasih. Tapi sorry Om, aku gak bisa lama-lama nemenin Om. Aku ada janji dengan seseorang. Bukankah Om bilang tadi harus segera pulang? Takut dengan istri Om. Memang. Tapi Om masih kangen sama kamu. Biarkan Om memelukmu sebentar saja ya. Temani Om sampai Om tertidur. Setelah itu kamu boleh pergi. Tentu saja Om. Ya, keduanya pun berpelukan. Dan selang 15 menit, merasa Om kliennya sudah terlelap, lereng ke toilet, memakai bajunya lagi, dan tanpa pamit meninggalkan kliennya. Dan begitu lereng keluar kamar, Beli, brak, ucap lereng saat Beli lembab menarik tangannya dan membawanya masuk ke kamarnya, lalu menciumnya dan mendorongnya ke ranjang dan mencumbunya. Beli, kemana dia? Pulanglah. Kenapa harus lama-lama? Yang penting kan udah dapet. Kamu sendiri udah selesai. Kok cepet? Kenapa gak sampai pagi? Aku ada janji sama seseorang. Klien lagi? Bukan klien. Yang ini lebih spesial dari klien. Tapi apa ada kesempatan, walaupun sekedar 5 menit saja. Gak lebih loh, 5 menit saja. Melihat Beli di balkon tadi, rasanya tak cukup jika harus 5 menit. Cups. Ya, tanpa babi bu, lereng pun kini bergantian mendorong dan mengecup Beli lembah. Dan Beli lembah pun tak menyia-nyiakan kesempatan yang meski singkat namun sangat begitu nikmat. Di kos tebing, tepat pukul 9 malam, baik tebing maupun bukit kini sudah bersiap hendak ke villa, tempat teman lamanya menginap. Dan setelah keduanya siap, tebing mengambil kunci motornya, sedangkan bukit mengambil kunci kos dan menguncinya. Lampunya gak usah dimatiin, perintah tebing. Ya, yuk berangkat. Ya, dengan menaiki motor tebing, keduanya berangkat. Bukit memeluk tebing seperti biasanya ketika keduanya naik motor bersama. Dingin juga ya. Kamu kok gak pakai jaket sih? Udah tahu dingin kayak gini. Kalau masuk angin gimana? Kan ada elo yang ngerokin. Seketika tebing menghentikan motornya yang membuat Bukit penasaran. Lo ngapain berhenti? Tanya Bukit. Namun tebing melepas jaketnya dan menyerahkan pada Bukit. Pakai. Aku gak mau repot-repot kalau kamu sakit. Perhatian banget sih. Bukan perhatian, tapi prihatin sama orang yang badannya lemah, gampang sakit kayak kamu. Kirain perhatian, ternyata cuma kasihan. Buruan pakai. Iya, motor tebing pun kembali jalan. Dan tak lama kemudian tebing dan Bukit sampai. Ini kan villa di samping sate ikan laut. Seketika tebing mengingat kejadian saat pertama kali memergoki lereng bercinta bersama pria di atas balkon tengah malam waktu itu. Dan tebing baru mengingat jika malam ini lereng mengajaknya ketemuan. Tebing mengecek pesan di HP-nya. Syukurlah, tebing lega. Lereng tak mengirimkan pesan sedari tadi. Itu artinya lereng hanya bercanda dan tak sungguh-sungguh. Lagi pula, tidak mungkin orang sepertinya serius ingin berteman dengan cowok yang sebatas karyawan resto sepertinya. Mustahil. Ngapain lo bengong? Gak apa-apa. Telepon Taufik sana. Di mana villanya? Udah, tadi dia kasih tahu nomor 5, paling ujung. Permisi Pak, kita tamu, kita ada janji sama villa nomor 5. Tanya tebing pada security. Oh, mari silakan, saya antar. Terima kasih. Ya, keduanya pun berjalan kaki melewati taman-taman dan beberapa bangunan-bangunan villa. Dan begitu sampai ujung terdapat pintu masuk gapura kecil dan security itu pun berhenti. Nah, silakan. Ini villa nomor 5. Terima kasih Pak. Dan begitu tebing membuka pintu gapura, bro, gue tunggu dari tadi loh, lama amat. Tapi sabar, bentar lagi barbeque-nya matang. Kita makan-makan. Sapa Taufik senang. Sedangkan Mas Hendra sibuk membantu Hendri bakar-bakar. Mas Taufan sendiri mengambilkan minuman kaleng dari dalam kulkas yang ada di dalam villa. Ayo, jangan sungkan-sungkan.
Perlu dibantu, Dri? Mas, sapa tembing pada Hendri dan Mas Hendra. Gak usah, ini udah hampir selesai kok, ucap Mas Hendra. Iya, kalian duduk aja biar kita yang layani. Kan kamu udah biasa melayani di resto, sekarang biar kita yang melayani kalian, ucap Hendri. Iya Bing, kapan lagi kita dilayani orang kaya, ucap Bukit nyeletuk. Kapan kalian balik? Masih lama kan? Besok kita udah balik, jawab Taufik. Cepet amat. Ya gimana, kerjaan. Tapi next, kita bakal sering-sering kesini, liburan dan nemuin kalian. Bener ya? Iya, dan lain kali, kalian harus ikut staycation bareng kita. Bisa kan? Bisa Fik, bisa diatur. Asal kalian yang bayar hotel, makan, dan yang lain. Itu sih, gak perlu khawatir. Nah, udah jadi barbeque-nya. Ayo monggo. Tapi maaf kalau barbeque-nya gak kayak makanan orang bule ya. Ini barbeque-nya agak medok. Ada sambelnya, pakai cabai rawit biar pedes. Wah, ini sih lebih enak mas. Mantep ini. Ayo Bing, sikat, ucap Hendri. Dan semuanya pun makan malam bersama. Ini minumnya, monggo. Ada minuman bersoda, ada juga bir. Nih, si Taufik gaya-gayaan minum bir. Biasanya juga minum es teh, ucap Taufan yang membuat semua tertawa. Ntar, kalau gue mabok, jangan diperkaos ya mas, ucap Taufik. Yang ada tak cemplungin ke laut, biar diperkaos sama Nyi Roro Kidul. Makasih mas, ucap Tembing saat Taufan menyuguhkan minuman. Dikit amat Bing, bosen ya keseringan makan beginian? Kan lu kerja di restoran. Atau gak enak ya? Tanya Hendri. Bukan bro, enak kok. Tadi habis kekenyangan nasgor. Nih, si Bukit masak nasgor. Lupa kalau malam ini ada janji sama kalian. Oh, by the way, kalian kok bisa merantau bareng sih? Tinggal bareng lagi. Wait, kalian gak pacaran kan? Gila, enggak lah, mana mungkin, ucap Tebing frontal. Namun Taufik tersenyum melihat ekspresi Bukit yang melihat jawaban Tebing itu. Gak pacaran juga kita kayak orang pacaran. Si Tebing itu sebenarnya suka sama gue, tapi dia munafik dan gak ngaku. Kita emang gak pacaran, tapi udah kayak pacaran. Tidur bareng, kemana-mana bareng. Dan asal kalian tahu, dia itu perhatian banget sama gue. Cie, jangan dengerin, dia halu. Aku selalu jadi bahan fantasinya, bahkan bahan bacolan dia juga, karena kelamaan jomblo. Terus, ucap Hendri serius. Tapi sekarang, dia udah gak kesepian lagi sih. Kalian tahu gak dia lagi dekat sama siapa? Bing, ucap Bukit mulai panik. Siapa Bing? Si Parjo, si Yanto, temen kita dulu. Pak Sopian? Gak mungkin. Atau jangan-jangan guru BP kita dulu? Bukan, tapi sama gaitur kalian. Bing! Oh, beli lembah. Pantes, kemarin beli lembah nanya-nanya kita tentang kalian pas nganter kita jalan-jalan. Oh ya, nanya apa? Tanya Bukit kepo. Ya, nanya-nanya kita teman sekolah, terutama nanyain lo. Lo kayak gimana dulu di sekolah? Ya gak Dri? Yap, dia kepo sama lo Kit. Seketika Bukit jadi salting, sedangkan ekspresi Tembing terlihat seperti mengejek. Apa Bing? Keledek? Dan asal kalian tahu ya, Tembing juga lagi deket sama cowok. Fitnah, itu tidak benar. Dideketin iya, tapi kita belum deket. Dan aku masih normal. Sumpah. Dan Bukit terus-terusan ngomporin aku. Woh, kenapa gak kalian aja sih yang pacaran? Gue ogah sama Bukit. Gue juga ogah sama lo. Cakepan beli lembah sama lo. Ya, emang cakep belinya ya. Ucap Taufan yang keceplosan itu seketika takut saat Taufik memelototinya, cemburu. Mas, cakepan gue. Iya Fik, kalau kamu ya tetep gak ada lawan. Ya, baik Taufik, Taufan, Mas Hendra dan Hendri sampai sakit perut melihat keduanya. Suasana makan malam kali ini sangat mengasyikkan dan menyenangkan. Semua saling mengobrol, menceritakan masa-masa SMA mereka sembari bertukar pengalaman. Hingga tak terasa, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Dan ketika semua sedang asik mengobrol, HP Tebing berbunyi. Tebing terkejut saat melihat pesan DM yang ternyata dari Lereng. Dan ternyata sudah menunggunya di suatu tempat.
Itu artinya dia sudah ada di sekitar sini. Tebing panik dan bingung harus bagaimana, dan merasa sudah hafal jika gelagat tebing mencurigakan. Bukit pun mencoba bertanya. Kenapa, Bing? Oh, anu, si John. Si John motornya mogok katanya. Aku nemuin John dulu ya. Kamu di sini aja. Ntar aku balik lagi. Oh, ya udah. Guys, sorry ya. Ada temen motornya mogok. Bannya bocor. Oh, ya udah kalau gitu, ucap Taufik, dan tebing pun buru-buru pergi meninggalkan semua. Lo di sini aja, Kit. Nginep sini sekalian ya sama tebing, ucap Henry. Besok aku kerja pagi. Kalau tebing sih bisa aja masuk sore. Tuker shift lah. Shift gue pagi terus. Tamannya tutup sampai sore. Oh, ya udah deh. Paling enggak kita bisa ketemu. Yoi. Kalian besok hati-hati ya. Gue doain selamat sampai rumah. Dan kabari kalau udah nyampe. Juga kabari kalau mau kesini lagi. Pasti bro. Mari bersulang. Ting. Ya, semuanya pun minus tebing masih mengobrol ria. Hingga setengah jam berlalu, tiba-tiba HP Bukit berbunyi. Beli Lembah menelponnya. Guys, bentar ya, ucap Bukit mengangkat telepon. Gimana kumpul-kumpulnya? Pasti asik banget ya. Sombong kali sama Beli. Dari sore Beli chat gak dibales. Ditelepon gak diangkat. Sekali diangkat, Tebing yang jawab. Tebing, kapan? Tadi sore, katanya kamu lagi mandi. Beli cuma mau nanya, kamu beneran gak kumpul-kumpul? Dah cuma mastiin itu aja. Oh, jadi Beli. Oh, kirain alasan aja kamu gak mau diajak jalan malam ini karena menghindar sama Beli. Enggak kok. Kamu masih marah sama Beli? Enggak Beli. Kamu di mana sekarang? Lagi di Villa Taufik Beli. Oh, belum pulang. Kirain dah pulang. Padahal Beli pengen ketemu sama kamu loh. Gak tahu kenapa dari tadi kepikiran dan kangen sama kamu. Oh, tapi ini udah mau pulang kok. Kalau Beli gak keberatan, Beli bisa jemput ke villa. Beneran ini, Beli gak ganggu. Terus Tebing gimana? Bukannya kamu sama Tebing kesana? Iya tadi, cuman tadi Tebing pamit keluar, nyusulin temen yang motornya mogok. Ya udah, tunggu ya. Iya. Duar. Lo nguping ya? Ucap Bukit saat Taufik memergokinya. Iya, ketahuan lo. Mau ketemuan sama Beli Lembah ya. Ih, ketahuan. Tuh kan, bener Fik. Pantes aja Beli Lembah nanyain Bukit terus sepanjang tur. Ucap Henry yang lagi-lagi membuat wajah Bukit merah semerah kepiting rebus. Guys, kalau gitu gue pamit ya. Thanks loh jamuan makannya. Thanks juga udah nyempetin ketemu di sela kesibukan kalian kerja. Next harus diulang. Sehat-sehat kalian ya. Semoga selamat sampai tujuan. Kabari kita kalau udah nyampe. Oke bro, siap. Mat istirahat. Mat kencan Kit, ucap Henry dan Bukit pun keluar dari pintu gapura. Dan ketika Bukit berjalan, tak lama kemudian motor Beli Lembah datang. Dan Beli Lembah pun menghampiri Bukit yang baru saja keluar dari pos security. Malam Bukit. Malam Beli. Udah makan belum? Baru habis makan-makan. Sayang sekali ya, padahal Beli pengen makan sama kamu loh. Beli belum makan dari tadi. Tadi cuma ngemil sama ngopi aja loh di restoran. Kalau begitu, sesuai janji gue. Masih ingat gak? Gue mau ngajak Beli makan sate ikan laut. Wih, di mana tuh? Di deket sini, gak jauh kok, di belakang villa. Boleh? Yuk naik. Ya, Beli Lembah pun membonceng Bukit menuju tempat nongki langganan Bukit dan Tebing. Tak lama kemudian, keduanya sampai di parkiran. Oh, di sini? Pernah Beli? Tahu sih, sekedar tahu aja. Tapi belum pernah nongkrong. Kit, loh, mana Tebing? Kok gak ikut? Sapa John bersama ceweknya, yang membuat Bukit terkejut. Loh, bukannya dia sama lo? Maksudnya? Tadi Tebing bilang sama gue kalau dia mau nemuin lo karena motor lo mogok di jalan. Ban lo bocor. Ah, yang bener aja. Ngaco, ngarang. Orang gue baru aja jemput cewek gue. Ah, palingan dia alasan janjian sama cewek kali. Ya udah ya, duluan. Iya, ucap Bukit terlihat bingung.
Dan Beli Lembah hanya tersenyum menatap ekspresi Bukit yang aneh itu. Jadi makan satenya enggak? Oh, sorry Beli. Ya, keduanya pun berjalan menuju tepi pantai. Dan ketika jalan, Bukit diam-diam mengirimkan pesan pada Tebing, namun Tebing tak membalasnya. Kita di mana, Kit? Di sana Beli. Seketika Bukit terkejut saat melihat motor Tebing terparkir di bawah pohon kelapa. Bukit pun mempercepat langkah kakinya, lalu melihat ke segala penjuru arah, namun tak menemukan Tebing. Kit, nyari siapa? Nyari Tebing kah? Iya Beli. Ini motornya ada, tapi orangnya kok nggak ada? Mungkin nyari sate kali. Tapi biasanya di sini kita pesan sate. Biasanya di sini kita nongkrong juga. Benar ini motor Tebing. Kan banyak yang punya motor gini. Ya elah, ya kali gue hidup sama dia gak tahu nomor motornya. Jangankan nomor plat motornya, nomor CD-nya aja gue tahu. Beli Bukit tersenyum yang seketika membuat Bukit tersadar. Sorry Beli. Kenapa gue jadi ribet sendiri sih? Cuek aja, dia mau ngapain kek? Mau sama cewek kek? Mau sama Lea kek? Bukan urusan gue, bodoh amat. Yuk Beli, kita pesen. Mek, biasa ya. Yang satu gak pakai tipat, sate aja. Dan jangan pedes ya. Oh ya. Beli, tunggu sini ya. Gue mau beli minum dulu. Beli mau minum apa? Air putih saja. Oke. Ya, sembari membeli minuman ke warung, Bukit yang penasaran itu sembari mencari Tebing. Tapi sepanjang matanya memandang tetap tak menemukannya. Bukit mencoba menelpon, namun HP Tebing tak dapat dihubungi. Kemana Tebing? Bukit yang kesal itu pun kembali menghampiri Beli Lembah. Namun begitu sampai, Beli Lembah tak ada di tempat. Kemana Beli Lembah? Udah Mek, berapa Bu? Udah dibayar tadi sama temennya. Udah dibawa satenya. Oh gitu. Oh ya udah. Ya, kemana Beli Lembah? Dan ketika Bukit kebingungan, HP-nya berbunyi. Beli Lembah menelponnya. Bukit pun langsung mengangkatnya. Beli di mana? Udah dapat minumnya? Udah Beli. Di sana rame. Jalan aja terus ke timur. Beli di atas bukit. Beli mau tunjukkan pemandangan indah sama kamu. Oh, iya Beli. Ya, Bukit pun terus berjalan ke arah timur. Dan sampai langkah kakinya menaiki sebuah bukit kecil yang cukup jauh, akhirnya Bukit melihat Beli Lembah sedang duduk sembari menikmati satenya. Dan ternyata benar, selain lebih sepi, pemandangan di sini juga terlihat lebih bagus. Bukit pun duduk di samping Beli Lembah. Gimana? Bagus nggak pemandangannya? Tanya Beli Lembah sembari menyerahkan sate ikan laut. Bagus Beli. Bukan itu, tapi pemandangan yang di ujung sana. Perhatikan baik-baik. Ucap Beli Lembah menunjukkan sesuatu. Dan begitu Bukit memperhatikan dengan betul-betul. Dek, set. Waduh, jatuh. Ucap Beli Lembah terkejut saat sate di tangan Bukit jatuh ke tanah. Seketika Bukit melihat Tebing sedang duduk berdua bersama lereng di pasir-pasir. Dan hanya ada mereka berdua di sana. Bagaimana? Indah bukan? Indah Beli. Indah sekali, ucap Bukit dengan sedikit penekanan. Kit, kamu mau apa? Jangan ke sana ya, jangan turun. Biarkan saja mereka, jangan mengganggu, ucap Beli Lembah saat Bukit bereaksi dan tetap turun. Beli Lembah pun mengikutinya, hingga kemudian Beli Lembah panik saat Bukit mengambil sebuah kerikil dan... Sepuk. Oh, Bukit! Ada yang bocor, tapi ini bukan ban. Apa ya yang bocor? Oh, rahasia yang bocor. Teriak Bukit meledek. Beli, sapa lereng pada Beli Lembah. Jadi ini samuan spesial itu. Hah? Teriak Bukit dan Tebing sama-sama bingung. Sedangkan Beli Lembah dan lereng saling melempar senyum satu sama lain. Hingga kemudian... Lereng, maaf. Aku gak bisa lama, sudah malam, kita besok harus kerja. Beli, maaf, aku harus bawa Bukit pulang. Bukit gak bisa lama-lama, terkena angin malam. Kata siapa? Kit, balik. Gue baru datang. Aku bilang balik, ucap Tebing menarik Bukit dengan paksa. Tapi
Beli, ucap Bukit panik. Namun Beli Lembah dan Lereng hanya tersenyum melihat keduanya. Dan begitu hanya tinggal Beli Lembah dan Lereng berdua. Mau beli yang terpulang? Apa mau yang di hotel tadi kita ulang? Lereng tak menjawab dan hanya tersenyum geleng-geleng. Dan keduanya pun berjalan ke parkiran bersama-sama.